Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tata kelola bisnis dari pertemuan 4 sampai ke 7. Pertemuan 4 yaitu pengertian CSR. CSR adalah Corporate Social Responsibility, dan CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin berikutnya yaitu manfaat bagi korporat. Yang pertama, reputasi dan citra lebih baik. Yang kedua, secara sosial, lisensi untuk beroperasi. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan tenaga kerja lokal, keamanan yang lebih besar. Dan yang terakhir, infrastruktur dan lingkungan yang lebih baik. Manfaat bagi komunitas atau masyarakat sekitar, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. Dan yang kedua, pendanaan investasi komunitas. Dan yang ketiga, keahlian komersial. Masuk ke pertemuan 5 yaitu perilaku CSR biasanya mendukung organisasi lain atau individu di berbagai bidang. Perusahaan dapat memanfaatkan diri mereka sendiri melalui kinerja sosial perusahaan dan praktik yang ramah lingkungan. CSR tidak bebas biaya karena membutuhkan sumber daya yang benar termasuk waktu, keuangan, dan sumber daya manusia. Dan masuk ke pertemuan 6 yaitu komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Poin pertama yaitu motif ekstrinsik dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan bottom line perusahaan. Mencari keuntungan dan kepentingan pribadi tidak selalu buruk, tetapi maksimalisasi keuntungan tanpa dasar etika apapun menyebabkan beberapa kekurangan yang akan serius. Poin kedua yaitu pemangku kepentingan dapat melihat bahwa bisnis memiliki motif intrinsik ketika bertindak atas dasar kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan di sisi lain, motif ekstrinsik dapat menyebabkan sikap dan perilaku pemangku kepentingan yang kurang menguntungkan terhadap perusahaan tersebut. Dan selanjutnya pertemuan ketujuh yaitu Sparkes tahun 2001 yaitu mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksanaan kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio investasi. Umumnya terdiri dari saham perusahaan. Yaitu selanjutnya, namun dia berpendapat bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan nirlaba, contohnya seperti gereja, badan amal, dan kelompok lingkungan, daripada perusahaan. Dan poin selanjutnya mengenai investor sosial, yaitu investor sosial ditahu bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna. Namun penelitian kualitatif dan proses evaluasi yang menyeluruh dalam kurung yang juga dikenal sebagai penyaringan sosial biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang dikelola dengan lebih baik. Solusi yang dapat diambil adalah oleh karena itu penyaringan sosial memberikan kesempatan bagi investor untuk menyelaraskan nilai-nilai mereka dengan tujuan keuangan pribadi mereka sambil mendapatkan keuntungan yang kompetitif.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.